Halo semuanya. Jadi, kali ini kita akan mempresentasikan tentang gagasan atau fakta dan opini dalam artikel. Selamat menyaksikan. A. Pengertian ciri-ciri dan jenis artikel. 1. Pengertian artikel. Artikel adalah suatu karangan yang sifatnya faktual serta disajikan secara lengkap dengan suatu panjang tertentu dan dibuat untuk dapat dipublikasikan, baik itu dicantumkan dalam koran, majalah, buletin, ataupun media publikasi lainnya yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan serta fakta bersifat meyakinkan, menghibur, dan juga mendidik. 2. Ciri-ciri artikel. Mengacu pada penjelasan artikel di atas, maka sebuah artikel dapat dikenali karakteristiknya. Adapun ciri-ciri artikel adalah sebagai berikut. 1. Pada umumnya artikel dibuat secara ringkas, padat, jelas, dan tuntas. Kedua, isi yang disampaikan dalam sebuah artikel didasari oleh fakta, bukan fiksi atau mitos yang keberadaannya masih diragukan. Ketiga, artikel bersifat informatif dan faktual, mengungkap informasi berdasarkan suatu penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Sebuah artikel dapat mengandung opini dan analisis, namun berdasarkan teori dan data yang valid. Kelima, penulisan artikel menggunakan bahasa baku atau resmi, serta kalimat yang lugas, logis, denotatif, dan efektif. Keenam, metode penulisan artikel dibuat secara sistematis, sehingga pembaca dapat mengerti isinya dengan mudah. 3. Jenis artikel. A. Berdasarkan isi artikel, ada artikel praktis, artikel ringan, artikel halaman opini, artikel analisis ahli, artikel religi. B. Berdasarkan sudut pandang penulis, ada artikel deskriptif, artikel eksplanatif, artikel prediktif, artikel perspektif. B. Evaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Sebelum kalian menganalisis informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca, dari artikel tersebut, kita akan mencoba menganalisis dua kolom saja. Berdasarkan dua kolom berita yang berjudul, terdapat dua jenis pemimpin cerdas, yaitu pemimpin cerdas saja dan pemimpin cerdas yang bisa membawa perubahan. Diambil beberapa informasi dalam artikel yang dibaca, yaitu 1. Untuk melakukan perubahan tidak diperlukan pemimpin yang sangat cerdas, sebab kadangkala kecerdasan justru menghambat keberanian. Kedua, Indonesia sudah memiliki 5 mantan presiden. Tiap presiden menghasilkan perubahan sendiri-sendiri. Ketiga, Soekarno barangkali telah dilupakan orang, tetapi dengan sebutan proklamator, Soeharto dengan Bapak Pembangunan dan Perbaikan Hidup Sosial Ekonomi Rakyat, Habibie dengan teknologinya, Gus Dur dengan pluralisme dan egalitarismenya. Keempat, Megawati sebagai peletak dasar demokrasi, Ratu Demokrasi, karena dari mantan RI 1 itu, ia yang mengakhiri masa jabatan tanpa kekisruhan. Kelima, artinya apabila pemerintah SBY berminat memberantas korupsi, seharusnya fix justitia mundus, hendaklah hukum ditegakkan walaupun dunia harus binasa. Berdasarkan kalimat-kalimat yang diambil dari artikel tersebut, maka hasil analisis untuk menentukan fakta dan opini adalah sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada C, penyusunan opini dalam bentuk artikel. Yang pertama, ada mengungkapkan opini. Sebelum kita menyusun artikel, sebaiknya kita memperhatikan beberapa aspek penting dalam menyusun opini dalam artikel. Aspek tersebut diantaranya A. Argumentasi. Argumentasi merupakan bagian terpenting dalam artikel opini. Argumentasi yang kita kemukakan harus didukung data aktual.
Artikel pada umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu masalah. Argumentasi yang dikemukakan harus konstruktif agar pesan dalam tulisan dapat diserap dengan baik oleh pembaca. Argumentasi yang dikemukakan juga harus memberikan solusi atas masalah yang disampaikan. Lalu B. Bahasa yang digunakan. Bahasa dalam artikel bersifat ilmiah populer. Berbeda dengan bahasa ilmiah pada umumnya, penggunaan bahasa harus diperhatikan oleh penulis untuk mengetahui sasaran pembacanya. Kecenderungan pembaca artikel adalah membaca tulisan yang tidak terlalu panjang, mudah dibaca, dan dipahami. Lalu yang kedua, ada pendekatan penyusunan artikel. Berikut beberapa pendekatan yang dapat kita lakukan dalam menyusun opini dalam bentuk paragraf. A. Pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif diawali dengan simpulan umum suatu permasalahan dalam artikel. Dalam hal ini, rincian dapat berupa latar belakang, alasan-alasan, penjelasan, argumentasi, contoh-contoh, dan bukti yang berkaitan dengan permasalahan. B. Pendekatan induktif. Dengan pendekatan induktif, penulis bisa menyampaikan opini dan fakta dalam artikel dimulai dari rincian yang bersifat khusus. Rincian yang bersifat khusus tersebut dapat berupa latar belakang, alasan-alasan, penjelasan, argumentasi, contoh-contoh, dan bukti yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam pendekatan ini, penulis bisa terhindar dari pengambilan simpulan yang tergesa-gesa dan tidak logis. C. Pendekatan kronologis. Dalam pendekatan kronologis, penulis menyampaikan opini dan fakta dalam artikel berdasarkan urutan-urutan yang runtut. Penulis bisa mengungkapkan opini dan fakta yang disusun sesuai dengan urutan tertentu, seperti berdasarkan waktu maupun proses terjadinya sesuatu. Lalu D. Pendekatan logis. Penulis dapat menggunakan pendekatan logis untuk mengungkapkan opini dan fakta dalam artikelnya. Pesan yang disampaikan dalam artikel dengan pendekatan ini disampaikan secara runtut dan logis. Penulis bisa menyusun opini dan fakta yang berkaitan dengan sebab akibat yang logis. E. Pendekatan spesial. Penulis bisa menyampaikan opini dan fakta yang disusun berdasarkan urutan, ruang, dan waktu. Dan yang terakhir, F. Pendekatan topikal. Dalam pendekatan ini, penulis bisa menyusun opini dan fakta berdasarkan urutan topik atau bahasan yang sesuai. Topik kebakaran hutan menjadi contohnya dan disajikan dari lokasi keberadaan hutan, penyebab kebakaran hutan, akibat kebakaran hutan, dan terakhir penanggulangannya. D. Analisis unsur kebahasan artikel. 1. Adverbia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adverbia merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, atau kalimat. Misalnya sangat lebih, tidak. Adverbia disebut juga kata keterangan. Penggunaan adverbia dapat mempermudah penulis mengekspresikan sikap eksposisi. Sikap eksposisi merupakan sikap menguraikan atau memaparkan suatu maksud dan tujuan. Adverbia terbagi atas 8 jenis, yaitu A. Adverbia kualitatif. Merupakan adverbia atau kata keterangan yang menerangkan makna kualitas suatu benda ataupun objek. Contoh, Sasa merupakan anak paling rajin di kelas ini. B. Adverbia kuantitatif. Merupakan adverbia yang menerangkan makna jumlah atau kuantitas suatu benda. Contoh, arisan ini hanya diikuti sedikit peserta. C. Adverbia limitatif. Merupakan adverbia yang menerangkan adanya suatu pembatasan. Contoh, setiap harinya kami mengikuti les tambahan sampai 5 sore. D. Adverbia frekuentif. Merupakan adverbia yang menerangkan tingkat keseringan suatu perbuatan. Contoh, aku sering melihat orang yang kuat memanggul beban berat seperti karung beras di pasar. E. Adverbia kewaktuan. Merupakan adverbia yang menerangkan keterangan waktu pada suatu peristiwa tertentu. Contoh, Pak Amir baru saja pulang dari Pulau Karimun, Jawa. F. Adverbia kecaraan. Merupakan adverbia yang menerangkan adanya keterangan cara dalam melakukan suatu hal. Contoh, ibu menyiapkan acara ulang tahun ayah secara diam-diam. G. Adverbia konstratif. Merupakan adverbia yang menerangkan adanya pertentangan makna antara satu hal dengan hal yang lain. Contoh, jangankan membaca buku sastra, bahkan buku pelajaran saja jarang ia baca. H. Adverbia keniscayaan.
merupakan adverbia yang menerangkan adanya kepastian akan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Contoh, kita pasti bisa meraih impian. 2. Konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Ada beberapa konjungsi yang dijumpai pada artikel, yaitu yang pertama, ada konjungsi yang digunakan untuk menyampaikan urutan argumentasi, seperti pertama, kedua, ketiga, dan berikutnya. Yang kedua, konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi, seperti selain itu, sebagai contoh, misalnya, padahal dan justru. Ketiga, konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan waktu, seperti sejak dan sebelumnya. Ada pula konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan seperti supaya dan agar. 3. Kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikan. Berikut beberapa aspek yang mengaruhi penggunaan kosakata agar sebuah artikel menjadi menarik. Yang pertama, ada istilah umum. Artikel sering membahas suatu bidang tertentu. Setiap bidang itu memiliki istilah-istilah khusus. Namun, artikel yang dimuat di media massa akan dibaca oleh pembaca secara umum. Maka dari itu, untuk mempermudah pemahaman pembaca, hendaknya menulis menggunakan bahasa yang umum atau menambahkan keterangan pada penggunaan bahasa khusus. Yang kedua, ada aktual. Informasi yang disajikan dalam artikel sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Khalayak akan tertarik pada artikel yang mengandung unsur kebaruan. Unsur kebaruan suatu artikel dapat berupa kebaruan informasi maupun kebaruan opini. Penulis bisa menuangkan gagasan baru mengenai suatu peristiwa dalam artikel. Meskipun gagasan penulis bisa menambahkan sudut pandang yang baru sehingga artikel menjadi menarik. Yang ketiga, ada fenomenal. Suatu peristiwa yang disampaikan dengan kosakata yang sedang populer atau kontroversial di khalayak media akan membuat sebuah artikel lebih menarik. Penulisan bisa membuat judul yang relevan dengan isi menggunakan kosakata yang fenomenal. Kosakata yang fenomenal bisa kita dapatkan dari pernyataan tokoh publik maupun peristiwa yang sedang ramai dibicarakan masyarakat. D. Keterangan oposisi. Keterangan oposisi merupakan keterangan berupa frasa yang menerangkan suatu subjek maupun objek. Jika ditulis, keterangan ini diapit tanda koma, tanda pisah, atau tanda kurung. Contoh, Pak Hardi, kepala sekolah kami, memberikan pidato ucapan selamat jalan pada upacara perpisahan. Frasa kepala sekolah kami merupakan keterangan oposisi dari subjek kalimat, yaitu Pak Hardi. Yang berikutnya, penyusunan artikel dengan memperhatikan fakta. 1. Menyusun artikel sesuai fakta. Menyusun artikel sesuai fakta berarti mengonstruksi. Mengonstruksi berasal dari kata konstruksi. Istilah mengonstruksi dapat berarti membuat susunan atau menyusun kata dalam kalimat menjadi satu bentuk model atau karangan atau paragraf yang padu. Dalam menyusun artikel, penulisan harus memperhatikan konstruksi artikel. Artikel memiliki konstruksi atau struktur sebagai berikut. Yang pertama, judul. Judul hendaknya mewakili tema yang akan dibahas atau pendapat yang akan disampaikan. Judul harus singkat dan padat. Judul mampu menarik dan menggugah orang lain untuk membaca tulisan secara keseluruhan. Sebaiknya judul menggunakan istilah atau idiom populer agar menarik. Yang kedua, ada pembuka. Bagian pembuka berfungsi sebagai pembuka artikel. Bagian pembuka berisi masalah yang akan dibahas. Usahakan satu paragraf mengandung satu pokok pikiran masalah. Pada bagian pembuka, Anda dapat menanggapi opini orang lain atau mengajukan opini tersendiri berdasarkan masalah yang akan dibahas. Yang ketiga, ada isi. Bagian penjelas berfungsi menjelaskan masalah yang telah disampaikan di bagian pembuka. Bagian penjelas mengulas lebih dalam masalah tersebut. Di bagian penjelas, penulis bebas menyampaikan opini-opini berdasarkan masalah. Opini-opini yang disampaikan penulis harus berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Penulis menghindari opini yang tidak berdasarkan fakta atau seenaknya sendiri. Pada bagian penjelas, penulis dapat menggunakan referensi untuk menguatkan opininya. Dengan demikian, bagian isi artikel memuat aspek-aspek berikut. 1. Fakta berkaitan dengan masalah yang dibahas. 2. Argumen atau opini berdasarkan masalah yang dibahas. 3. Solusi atau pemecahan masalah berdasarkan masalah yang dibahas. 4. Teori atau referensi sesuai dengan masalah. 5. Contoh-contoh pemecahan masalah. Yang terakhir ada penutup atau simpulan. Bagian penutup berfungsi sebagai penutup artikel.
Bagian penutup berisi simpulan uraian yang terdapat dalam bagian pembuka dan bagian penjelas. Penulis harus menggunakan kalimat yang menggugah, bukan memaksakan kehendak kepada pembaca. Kedua, menyajikan artikel dengan kebahasan yang baik dan benar. Gunakanlah langkah berikut untuk menyusun artikel. Yang pertama, menentukan tema. Tema harus spesifik agar menarik minat pembaca. Yang kedua, menetapkan tujuan penulis. Sebagian besar artikel tergolong artikel jenis deskripsi dan narasi, tidak menyatakan tujuan penulis secara tersurat tetapi tersirat. Yang ketiga, menentukan fakta berkaitan dengan tema yang dipilih. Berikutnya, menentukan opini-opini berdasarkan fakta yang ada, lalu menyusun opini-opini dan fakta menjadi artikel padu dan runtut dengan memperhatikan tata bahasa dan ejaan. Yang terakhir, membuat kalimat simpulan berdasarkan opini dari masalah yang dibahas dalam artikel. Selain memahami langkah menyusun artikel, Anda juga harus paham penanda-penanda sebuah opini dalam artikel. Berikut adalah penanda-penanda sebuah opini dalam artikel. Berikut adalah contoh-contoh artikel. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menyaksikan.